Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teks laporan hasil observasi. Pertama, ada pengertian. Pengertian teks laporan observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Jadi, pengamatan atau biasa disebut observasi itu dilakukan oleh si pengamat dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui sebuah informasi yang ada. Informasi itu bisa meliputi objek tentang keadaan alam, keadaan lingkungan, hewan, tumbuhan, sosial, sebuah peristiwa, kesenian, dan kebudayaan. Adapun teks laporan hasil observasi bersifat informatif, komunikatif, dan objektif. Hal itu berarti isi teks laporan observasi tersebut harus memberikan sebuah informasi yang mudah dipahami oleh pembaca. Setiap informasi yang didapat juga harus disajikan atau ditulis secara objektif dan sesuai fakta yang sebenarnya, tidak dibuat-buat atau tidak menurut opini sang penulis, serta dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Di sini ada beberapa ciri-ciri teks laporan observasi sebagai berikut. Pertama, ada ditulis secara lengkap dan sempurna. Kedua, bersifat objektif, global, dan universal. Ketiga, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Keenam, tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antar kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. 8. Tidak adanya bagian penutup dari penulis. Penulis hanya melaporkan apa yang dilihat dan diketahuinya berdasarkan hasil analisis serta observasinya. 9. Menitik beratkan pada pengelompokan segala sesuatu ke dalam jenis-jenis dengan ciri atau keadaannya secara umum. 10. Disajikan secara menarik, baik kata, bahasa, isinya berbobot maupun susunannya logis. 11. Teks laporan hasil observasi menggambarkan suatu secara umum sesuai fakta tanpa adanya opini penulis. Selanjutnya, ada tujuan teks laporan hasil observasi. Di sini tujuan utamanya yaitu untuk memberikan informasi secara objektif dan fakta yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan yang didapatkan. Adapun tujuan yang lainnya yaitu untuk penelitian, kedua untuk memberikan informasi terbaru, ketiga untuk mengatasi suatu persoalan, keempat untuk menemukan teknik atau cara terbaru, kelima untuk mengambil keputusan yang lebih efektif, keenam untuk melakukan pengawasan dan atau perbaikan, ketujuh atau yang terakhir ada untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Di slide selanjutnya ada fungsi teks laporan hasil observasi. Teks laporan observasi memiliki fungsi atau manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Fungsinya yaitu sebagai bahan penelitian, kedua sebagai sumber yang dapat dipercaya, ketiga sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan, keempat sebagai dokumentasi, yang kelima sebagai ilmu pengetahuan, dan yang terakhir menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang terakhir ada struktur teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi secara umum memiliki 3 struktur diantaranya. Pertama ada pernyataan umum, yaitu terdapat pembukaan berisi pembuka atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan.
Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar tentang objek tersebut. Yang kedua, ada deskripsi bagian, yaitu terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail. Ketiga, ada deskripsi manfaat, yaitu berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi sangat berkaitan dengan penelitian dan pengetahuan, maka hal ini termasuk ke dalam jenis teks formal yang mengharuskan bahasa yang baku atau sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mudah dipahami. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi diantaranya: 1. Menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Kedua, menggunakan verba rasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri atas, disebut, dan lain-lain. 3. Menggunakan verba aktif alam. Hal ini menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat, hidup, makan, tidur, dan sebagainya. Keempat, ada menggunakan kata penghubung untuk menyatakan pertama ada tambahan dan serta, perbedaan, berbeda dengan, persamaan, sebagaimana, seperti halnya, demikian halnya, hal demikian, sebagai hal yang sama. Pertentangan, sedangkan, tetapi, namun, melainkan, sementara, padahal berbanding terbalik. Yang terakhir pilihan atau nomor 5, menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Keenam, menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Ketujuh, menggunakan kata keilmuan atau teknis seperti herbivora, degeneratif, osteoporosis, mutualisme, parasitisme, pembuluh vena, leukemia, sindrom, fobia, dan lain-lain. Selanjutnya ada langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Untuk menyusun teks laporan hasil observasi ada langkah-langkahnya, yaitu: pertama, tentukan objek yang akan kamu amati. Kedua, susunlah jadwal observasi yang akan kamu lakukan. Ketiga, lakukanlah observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. Keempat, catatlah hasil observasimu dengan memperhatikan ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasannya. Bila memungkinkan, ambil foto dan video observasi. Kelima, meneliti kembali hasil penulisan teks. Jika ada kalimat janggal atau salah penulisan, segera perbaiki kembali. Terima kasih. Itu presentasi dari saya tentang materi tentang teks hasil laporan observasi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.